Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvia Oktarina, Prodi BK2, NPM 19110049. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, batasan usia madya, yang kedua, ciri-ciri dewasa madya, yang ketiga, tugas perkembangan dewasa madya, keempat, kondisi fisik dewasa madya, kelima, kondisi sosial dewasa madya, keenam, kondisi pekerjaan dewasa madya, ketujuh, kondisi religius dewasa madya, yang terakhir, kebutuhan dewasa madya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, batasan usia madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik serta sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Dalam hal fisik dan psikis juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan itu. Kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri dewasa madya. Karakteristik usia madya, setengah baya atau madya menunjukkan banyak kesamaan dengan masa remaja. Khusus usia setengah baya sama dengan posisi masa remaja. Perubahan ciri-ciri masa dewasa madya yaitu: 1. Usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Kedua, usia madya merupakan masa transisi. Ketiga, usia madya adalah masa stres. Keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. 9. Usia madya merupakan masa sepi. Ke-10, usia madya merupakan masa jenuh. Kelima, usia madya adalah usia canggung. Keenam, usia madya adalah masa berprestasi. Ketujuh, usia madya adalah masa evaluasi. Ke-8, ada usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Kesembilan, saya akan menjelaskan tugas perkembangan dewasa madya. Yang pertama, perkembangan fisik. Kedua, perkembangan kognitif. Ketiga, perkembangan emosi. Dan yang terakhir, perkembangan sosial. Selanjutnya, kondisi fisik dewasa madya. Pada masa dewasa madya terjadi perubahan fisik yang tak mampu berfungsi seperti sedia kala, dan beberapa organ tubuh tertentu mulai, contohnya aus, melihat dan mendengar merupakan dua perubahan yang paling menyusahkan, paling banyak tampak dalam dewasa tengah. Daya akomodasi mata untuk memfokuskan dan mempertahankan gambar pada retina akan mengalami penurunan tajam antara 40 dan 9 tahun. Kondisi sosial fisik dewasa madya. Yang pertama itu, masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Kedua, masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita, karena pada usia tersebut aliran darah pada mata juga berkurang. Pendengaran mungkin juga mulai menurun pada usia ini, yaitu mulai memasuki usia 40. Tinggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki sesuatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Ketiga, masa dewasa madya adalah masa berprestasi. Keempat, pada masa dewasa madya ini perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi pekerjaan dewasa madya. Menjelang awal dan pertengahan usia 20, banyak individu sudah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan mereka dan mulai bekerja paruh waktu. Sejak usia pertengahan 20, nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Hingga akhir masa dewasa awal, individu sering mencari kestabilan untuk karir awal mereka di bidang tertentu. Selanjutnya, kondisi religius dewasa madya. Karakteristik ideal sikap religius pada masa dewasa adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Dewasa memahami nilai Tuhan yang bersifat biologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan akan harga diri, kelima kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Sekian presentasi terakhir, saya akan menjelaskan kebutuhan dewasa madya. Kebutuhan dewasa madya, setiap orang dewasa mempunyai kebutuhan yang pemunculannya sangat bergantung pada kepentingan orang dewasa tersebut. Berkenan dengan ini, Maslow mengajukan needs hierarchy teori untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kebutuhan orang dewasa. Menurut Maslow, kebutuhan orang-orang dewasa dapat digolongkan ke dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama, kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.